Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa, NIM ke4650137. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas basis data. Di sini ada rumusan masalah. Apa itu basis data MySQL? Bagaimana cara masuk ke MySQL dan membuat database? Bagaimana cara masuk ke database? Kemudian bagaimana membuat dan melihat tabel, bagaimana memasukkan, menampilkan dan mengubah data, bagaimana penggunaan operator logika dan MySQL. Dan tujuannya menjalankan konsep dan basis data dan MySQL, menjelaskan langkah-langkah dasar penggunaan MySQL, memberikan pemahaman mengenai pengelolaan data sederhana dalam MySQL. Kemudian kita lanjut di pembahasan. Di sini pembahasan yang pertama itu pengantar basis data. Kemudian yang kedua pengantar MySQL. Pengantar basis data adalah komponen data yang menyusun data yang saling berhubungan sehingga dapat dikelola. Kemudian yang kedua pengantar MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data maksimal BDSM yang paling penting banyak digunakan. Kemudian kegunaan MySQL gratis dan open source, cepat dan stabil, mendukung jumlah data sangat besar, banyak digunakan dalam web development, kompatibel dan PHP, Java, Python. Kemudian yang C, masuk MySQL Shell. MySQL Shell adalah informatika berbasis teks untuk menjalankan perintah SQL. Langkah-langkahnya: buka exam, tekan tombol shell, jalankan jendela terminal exam. Yang ketiga, ketik MySQL root. MySQL membuka MySQL digital. Dan kemudian kita masuk di D, membuat database. Membuat database adalah ukuran yang digunakan untuk menyimpan seluruh tabel dan data struktur penting lainnya. Untuk membuat database baru, perintah create database DB campus. Kemudian kita masuk di E, menggunakan database use. Setelah membuat database, langkah selanjutnya adalah masuk ke database tersebut agar semua perintah berikutnya disimpan pada database yang akurat. Kemudian masuk ke F, membuat tabel. Create tabel. Create tabel ini database terdiri dari banyak tabel. Tabel adalah struktur yang berisi baris dan kolom. Contohnya itu seperti membuat tabel mahasiswa ID atau integer 20, dia pakai marker. Kemudian kita masuk di G, melihat daftar tabel, show tabel. Setelah membuat tabel, pengguna dapat mencetak apakah tabel telah berhasil dibuat. Kemudian masuk di H, melihat struktur tabel, describe. Untuk memeriksa struktur tabel seperti nama, kolom, tipe data, apakah null diizinkan dan apakah terdapat primary key. Gunakan perintah dest mahasiswa. Kemudian kita masuk di I, memasukkan data ke dalam tabel, insert into. Setelah tabel berhasil dibuat dan memiliki struktur yang benar, langkah-langkah selanjutnya adalah mengisi tabel tersebut dengan data. Kemudian kita masuk di pemahaman yang pertama, yaitu insert data satu baris. Insert into mahasiswa, misalnya kita masukkan nama, NIM, jurusan. Contohnya seperti Ardi, NIM 24650137, informatika, dan titik komanya seperti ini.
Kemudian kita lanjut di penjelasannya itu. Kolom yang disebutkan harus sesuai dengan struktur tabel. Nilai tabel harus menggunakan tanda kutip seperti ini. Jika kolom memiliki auto increment, jika kolom memiliki auto seperti ID, maka tidak perlu ditulis. Saat perintah berhasil, MySQL menghasilkan query OK, artinya satu data berhasil masuk. Terus masuk di kedua, insert banyak data dalam satu perintah. Perintah ini berguna untuk efisiensi, terutama saat mengisi data jumlah banyak. Contohnya itu seperti ini. Insert info, mahasiswa, nama, NIM, jurusan. Contohnya juga seperti ini dia. Ardi, masukkan NIM, informatika, Yahya, masukkan NIM, informatika, Ivan, ini seperti itu. Lebih cepat daripada mengetik satu persatu, lebih rapi, dia itu contohnya seperti ini ya, mengurangi kemungkinan kesalahan, lebih mudah dilihat datanya. Kemudian kita masuk di J, menampilkan data dari tabel select. Perintah select digunakan untuk membaca dan menampilkan data yang sudah disimpan dalam tabel. Seperti misalnya select semua data, select from mahasiswa, seperti itu dia. Menyelect seluruh isi tabel, melihat apakah insert berhasil. Terus yang kedua, ini contoh-contohnya ya. Select kolom tertentu, misalnya select nama, jurusan, from mahasiswa, untuk menampilkan nama dan jurusan. Terus yang ketiga misalnya select dengan terdiri where, select from mahasiswa, where jurusan sama dengan informatika. Misalnya seperti itu ya. Mencari data berdasarkan kondisi. Perintah menampilkan mahasiswa dengan jurusan IT. Terus keempat, select dengan kondisi select dengan kondisi order by. Misalnya kita masukkan seperti ini. Select from mahasiswa order by asli. Misalnya ascending, kayak descending, ascending berarti pengurutan dari nilai terkecil ke terbesar. Sedangkan terbesar ascending merupakan pengurutan menaik setelah des, berarti pengurutan dari nilai terbesar ke terkecil. Terus kita masuk di K, mengubah struktur tabel dengan alter tabel. Dalam pengolahan basis data, struktur tabel tidak selalu tepat menyimpan data, dapat berubah baik karena adanya pengubahan sistem, perubahan regional maupun pembuatan fitur baru dalam aplikasi. Langkahnya itu seperti perintah add digunakan untuk memahami kolom baru ke dalam tabel yang sudah ada. Perintah menambahkan kolom alamat pada tombol mahasiswa, alter tabel mahasiswa add alamat varchar. Terus yang kedua, menentukan posisi kolom first and after. First merupakan kolom di posisi paling awal, sedangkan after merupakan kolom setelah kolom tertentu. First, alter tabel mahasiswa. Terus kita masuk di 3, mengubah data kolom, modify. Yang keempat, mengubah nama kolom, change. NIM diubah menjadi nomor induk, tipe data tetap varchar. Terus kita masuk di L, operator logika dan operator kondisi. Operator AND digunakan ketika 2 atau lebih kondisi harus terpenuhi secara bersamaan. Select from mahasiswa. Ini contoh. Sedangkan operator OR menampilkan data jika salah satu kondisi bernilai benar.
Select from mahasiswa. Terus kita masuk di pembahasannya. Dia seperti operator not itu. Operator not digunakan untuk menolak atau membalik suatu kondisi. Between digunakan untuk mengambil data dalam rentang nilai tertentu, sedangkan not between select from mahasiswa where umur not between 18 sampai dia mengurutkan dari, misalnya kita masukkan 18 dan 19, maka dia akan mengurut 18, 19, 20 begitu. Kemudian in dia digunakan memunculkan sebuah kolom. Not in menampilkan data yang tidak. Sedangkan like where nama mencari nama yang akhiran A. Dan kesimpulannya adalah laporan ini memaparkan dasar-dasar penggunaan dasar MySQL melalui dan masuk ke MySQL, membuat database, masuk ke database, membuat tabel. Mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf jika videonya ini kurang baik karena di sini kondisinya saya sedang mati lampu, bermasalah saya punya listrik, jadi mungkin saya buat videonya begini. Mungkin itu saja materinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.